Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para senior yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai persiapan pensiun, yaitu bagaimana menjadi purnakarya yang tetap sejahtera. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap pegawai itu akan mengalami masa pensiun, dimulai dari hari H menerima surat ucapan terima kasih dari perusahaan. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa ada suatu mitos di dalam masyarakat. Ini mitosnya seperti apa? Misalnya seperti ini, ketika pensiun itu kehilangan aktivitas yang bermanfaat, mudah dekat dengan penyakit, kemudian memasuki keadaan yang membosankan, kemudian lemah pikiran dan juga jasmani. Namun apakah mitos ini tetap menjadi mitos atau menjadi kenyataan? Bapak Ibu sekalian, itu semuanya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena memang di dalam kenyataannya itu para pensiunan ada hidupnya tetap sejahtera, namun ada juga yang kurang sejahtera, bahkan tidak sejahtera. Dia post power syndrome, stres dengan akibat yang sakit, stroke. Mohon maaf, bukan nakut-nakuti, tapi ini ada kenyataannya. Apakah itu tetap mitos itu menjadi mitos atau menjadi kenyataan? Itu tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Saya Sudarminto, puluhan tahun berpengalaman melayani para senior yang bekerja di suatu perusahaan dengan pendekatan pedagogik dan berpengalaman di dalam membantu para pensiunan. Bersama Quality First akan membahas 9 kunci sukses bagaimana supaya di dalam menjalani masa pensiun itu tetap sejahtera. Berikut ulasannya. Sebagai seorang senior yang akan menjalani masa pensiun, Bapak Ibu sekalian sesungguhnya memiliki beberapa kelebihan, seperti Bapak Ibu sekalian telah mempunyai aset, apakah itu fixed aset dan atau liquid aset. Bapak Ibu sekalian terbiasa menghandle atau berurusan dengan orang-orang banyak. Bapak Ibu sekalian itu punya networking, Bapak Ibu sekalian itu punya pengalaman dan lain-lain. Namun di sisi yang lain, suatu kenyataan yang telah masuk di dalam alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian, misalnya terbiasa berangkat pagi, pulang petang, bahkan malam. Waktu digunakan di tempat kerja lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Karena berangkat pagi, pulang malam itu tadi. Kemudian setiap bulan terbiasa menerima gaji tetap di tanggal yang tetap. Bapak Ibu sekalian punya daya beli, dan di dompet yang Bapak Ibu sekalian bawa kemana-mana itu selalu punya ada daya belinya, apakah berupa elektronik money maupun uang cash. Zona nyaman telah Bapak Ibu rasakan sekian puluh tahun selama Bapak Ibu sekalian bekerja dan masuk di dalam alam bawah sadar. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menerima satu lembar surat ucapan terima kasih dari perusahaan yang saya sampaikan itu tadi, bertanda berakhirnya hubungan kita dengan perusahaan, itu semuanya Bapak Ibu sekalian akan berubah gaya hidup dan proses kehidupan yang akan Bapak Ibu jalani kemudian. So, inilah rasanya perlu suatu persiapan, dan persiapan itu mengarah bagaimana supaya menjadi purnakarya yang tetap sejahtera, bisa menikmati suatu kondisi sesuai dengan yang kita hadapi, real kenyataan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bergabung dengan masyarakat setempat, sejahtera bersama keluarga dan sebagainya. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita akan bahas satu persatu bagaimana kunci suksesnya. Kunci sukses untuk menjalani masa pensiun yang sejahtera yang pertama kali adalah bagaimana merubah mindset dalam diri kita. Maksudnya merubah mindset itu seperti apa? Seperti begini, ini contoh kejadian nyata. Ada seorang pensiunan yang membuka usaha perorangan sebagai distributor di ruko karena dia punya ruko. Nah, ketika proses bisnisnya sudah mulai, di dalam perjalanannya pembeli ada datang 1, 2, sekian, tambah makin hari tambah banyak. Namun secara rata-rata setelah dihitung pendapatan per
harinya itu jauh dibandingkan dengan pendapatan ketika masih bekerja. Semisal pendapatan bekerja 1 bulan 15 juta, berarti 1 hari 500.000. Ketika membuka usaha, 1 hari untuk dapatkan uang 70.000, 50.000 kadang-kadang susah. Nah, yang bersangkutan mengeluh terus, waduh saya usaha kok seperti ini. Dia akan memutus, saya tutup atau saya teruskan. Nah, kejadian seperti ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum siap atau belum berhasil merubah mindsetnya sebagai seorang entrepreneur. Dan juga entrepreneur itu adalah seseorang yang gigih dan dia selalu berprinsip result atau hasil itu nomor 2. Yang penting prosesnya kita berjuang bagaimana dikenal oleh orang banyak, dan orang banyak tadi setelah kenal itu tertarik dengan produk kita, kemudian bagaimana kita melayani mereka sehingga bisa datang kembali untuk beli kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya baru memikir tentang pendapat. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, ada seorang Purnakarya menjalani masa pensiunnya itu menganggap orang lain itu bawahannya. Ya, padahal ketika hidup di dalam masyarakat, nggak ada yang namanya atasan, nggak ada yang namanya bawahan. Kita equal, itu kita sama. Kalau belum berhasil merubah mindsetnya, itu pasti dalam menjalani proses kehidupan sehariannya tidak akan bahagia. So, merubah mindset itu suatu hal yang menjadi syarat utama bagaimana menjadi Purnakarya yang sejahtera. Kunci sukses faktor yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, di mana kesehatan itu secara umum itu perlu dijaga dengan ketat. Fasilitas kesehatan dari perusahaan itu sudah turun, baik kualitasnya ya maupun coverage penyakit-penyakit atau coverage layanan dari rumah sakit yang ditunggu. Dan untuk menjaga tetap sehat, semisal konsultasi dengan ahli gizi. Ahli gizi beda dengan dokter. Ahli gizi bisa memberikan rekomendasi atau advice kepada kita kebutuhan-kebutuhan gizi apa sesuai dengan kondisi badan kita. Setiap masing-masing kebutuhannya berbeda-beda kondisi gizinya. Tetaplah sehat di usia yang semakin senior. Untuk tetap menjadi Purnakarya yang sejahtera di masa pensiun adalah kesehatan. Kunci sukses faktor yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu pada saat pensiun Bapak Ibu sekalian perlu mengambil peran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat kita bekerja, kita memiliki peran masing-masing di tempat kerja. Ya, sesuai dengan jabatan dan fungsi di perusahaan di mana kita bekerja. Mengambil peran ketika masa pensiun itu ada banyak pilihan. Salah satunya, tapi ini basic sekali, itu peran sebagai ternak teri, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternak teri itu maksudnya peran mengantar anak dan mengantar istri. Ini sekali lagi ini basic sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil peran sebagai seorang investor misalnya. Karena bagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian telah memiliki banyak aset, baik liquid maupun fixed aset. Dan investor seperti kita bisa membeli surat-surat berharga seperti ori, suku, kemudian sun atau surat utang negara, atau logam mulia seperti emas dan sebagainya. Ibu bapak sekalian juga bisa mengambil peran sebagai seorang entrepreneur, membuka usaha sendiri, apakah itu franchise, apakah itu swakelola, ya, yang bisa menimbulkan pride dan tentunya bisa menciptakan income generating, artinya bisa menghasilkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengambil peran sebagai seorang socialpreneur, artinya terjun di suatu kegiatan sosial yang non-profit tapi bisa membiayai kegiatan itu, seperti membuat sekolahan misalnya, membuat yayasan. Syukur-syukur sebelum hari H pensiun, beberapa tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah mulai merealisasikan kondisi sebagai seorang socialpreneur. Tidak harus sebagai pelaku tunggal, namun bisa bekerja sama dengan teman-teman yang satu visi, satu misi, yang sudah diajak bergaul dan terpercaya. So, milikilah peran pada saat Purnakarya atau menjalani masa pensiun Bapak Ibu sekalian yang bisa menimbulkan suatu pride, kebanggaan, dan juga sekaligus bisa memberikan atau memiliki nilai ibadah di dalam aktivitas sehari-hari.